Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang kamu miliki untuk malam hari ini. Situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apa yang ada di dalam kondisi komitmen kamu ketika kamu sudah benar-benar menerima hasil dari kondisi komitmen yang kamu bina terhadap orang yang kamu perjuangkan? Wak Geng? Hanya sekedar ingin bertanya. Ada apa di dalam kondisi pemikiran kamu yang dimana pemikiran kamu ini seperti ada yang kamu simpan? Dari pertanyaan yang barusan saya katakan tadi, pertanyaan itu yang bisa memahami adalah kondisi kamu, yang bisa menjawab adalah kondisi kamu. Sekalipun saya ingin menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya tadi, belum tentu jawaban yang ingin saya katakan itu bisa tersinkron terhadap diri kamu. Karena jawaban yang akan saya berikan terhadap diri kamu ini adalah kemungkinan besar prediksi saya, penglihatan saya. Kemungkinan besar yang ada di dalam pemikiran kamu ini, yang tersimpan di dalam pemikiran kamu, ini seperti ada kenangan, tetapi kenangan ini tidak bersifat manis. Kenangan yang bersifat pahit, sehingga membuat diri kamu, sekalipun kamu ingin bertemu, sekalipun kamu ingin berkomunikasi,
Sekalipun diri kamu ini ingin mencoba memberikan suatu bentuk respon dari apa yang dilakukan oleh manusia tersebut, yang dimana manusia itu mencoba untuk meyakinkan diri kamu, saya rasa semuanya kamu lakukan atas dasar keterpaksaan. Saya rasa kamu lakukan atas dasar keterpaksaan karena diri kamu ini sudah benar-benar merasa ilfil terhadap manusia itu. Sekalipun manusia itu ingin rukun, ingin kembali, ingin reunian, ingin bernostalgia, belum tentu kamu ini menerima pergerakan energi tersebut. Karena bisa saja pergerakan energi kamu ini menghambat karena kamu sedang berusaha untuk memberikan kesembuhan yang dimana kamu sudah tidak mau lagi untuk berkaitan terhadap manusia tersebut. Kartu pertama yang saya pegang adalah kartu yang berbicara secara cawan, tetapi kartu ini tidak pernah ingin saya ambil, tidak pernah ingin saya bahas, tetapi keluar sendiri. Kartu ini ketika saya pegang, ini seperti menguji kesabaran saya dan memancing emosional saya. Pengen rasanya saya robek ini kartu, saya buang ini kartu, karena ketika saya mengangkat ini kartu, akan terjadi yang namanya hubungan timbal balik, tetapi hubungan timbal balik ini tidak menguntungkan kamu dan merugikan kamu, tetapi malah menguntungkan manusia tersebut. Kamu menyimpan kenangan pahit, dia menyimpan kenangan manis, seakan-akan kenangan manis yang dia simpan memperlihatkan diri dia ingin bertemu terhadap diri kamu. Secara tidak langsung, kartu ini masih mengatakan kondisi pemikiran kamu sangat sulit untuk melupakan apabila manusia itu ingin kembali. Kamu masih sangat sulit melupakan apa yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Muncul kartu The Emperor. Unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, bisa saja kartu The Emperor ini lagi-lagi berbicara secara kondisi pemikiran kamu. Ini seperti kondisi pemikiran yang bersifat tidak stabil, yang dimana posisi kamu seperti seseorang yang membutuhkan seseorang, dimana ketika membutuhkan seseorang, kamu ingin meluapkan apa yang menjadi sesuatu hal yang ingin kamu ceritakan. Kamu ini seperti orang yang dimana malam hari ini ingin curhat, ingin mendapatkan bimbingan, ingin mendapatkan nasihat, ingin mendapatkan arahan, karena memang kamu seperti orang yang kehilangan arah. Kehilangan arah bukan atas dasar diri kamu ini tidak bergerak untuk menciptakan kesembuhan. Kamu bergerak karena memang situasi kamu bingung. Di luar dari apa yang barusan saya katakan tadi, saya ingin bertanya kembali terhadap diri kamu. Apakah manusia yang meninggalkan diri kamu masih saja memantau diri kamu dari jarak jauh? Atau mungkin manusia itu masih mengganggu kehidupan kamu? Atau mungkin manusia itu masih mencoba untuk mencari tahu informasi kehidupan kamu dari seseorang? Kalau memang apa yang menjadi pertanyaan saya tadi kamu benarkan, kartu The Emperor ini pun membenarkan pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena bisa saja manusia itu masih ketergantungan, masih terobsesi, masih mencoba untuk mencari diri kamu, karena memang kamu ini bisa menasehati dia, membimbing dia, dan mengarahkan dia. Dia sudah memberikan kamu kenangan pahit, tetapi ini orang masih saja mengganggu kondisi kehidupan kamu. Muncul kartu Eight of Swords.
kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 8 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini seperti menggambarkan situasi kamu seperti orang yang menyimpan sisi trauma. Ada sisi trauma yang menempel di dalam pemikiran kamu ini, yang dimana sisi trauma ini membuat diri kamu merasa terbebani, membuat diri kamu merasa tercekik, membuat diri kamu merasa terpenjara, membuat diri kamu ini seperti merasa terintimidasi. Bisa saja sisi trauma yang barusan saya katakan tadi itu ada kaitannya dari kenangan komitmen kamu, dari sahabat kamu, dari pekerjaan kamu, dari hubungan bisnis kamu. 3 kartu yang saya pegang secara tidak langsung ini masih berbicara dari kondisi pemikiran kamu yang benar-benar masih bersifat kalut. Muncul kartu Ace of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata tongkat, tongkat yang saya tarik ini seperti mengategorikan kehidupan baru masih akan menghampiri diri kamu. Awal baru masih akan datang terhadap diri kamu. Jadi, apa yang membuat situasi kamu secara pemikiran yang dimana pemikiran kamu tercekik, terbebani, itu hanya bersifat sementara waktu. Hanya bersifat sementara waktu yang akan datang, yang akan menghampiri diri kamu, yang akan kamu terima, yang akan terjadi, masih ada kehidupan baru. Muncul kartu Ace of Swords. Ace of Swords, kartu pedang lagi yang keluar. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini, saya pun ingin bertanya kembali terhadap diri kamu. Bagaimana situasi kesensitifan yang ada di dalam perasaan kamu untuk malam hari ini? Apakah bisa kamu kendalikan atau memang tidak? Wak geng? Bagaimana situasi kesensitifan tersebut? Mampu untuk kamu kendalikan atau memang tidak mampu untuk kamu kendalikan? Kalau memang diri kamu tidak mampu untuk mengendalikan kondisi kesensitifan secara perasaan kamu, saya hanya sekedar memperingatkan diri kamu, luangkan waktu kamu, di mana ketika kamu meluangkan waktu kamu harus bisa bermeditasi. Kamu harus bisa memiliki pemikiran yang positif. Kamu harus bisa memiliki sifat atau pembawaan energi yang bersifat baik. Ini dia, Wak geng. Muncul kartu The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune, perputaran waktu, karma, keberuntungan. Kalau seandainya saya menggabungkan apa yang menjadi perkataan saya tadi, saya rasa kamu ini masih akan menerima yang namanya bentuk keberuntungan. Ini secepatnya keberuntungan akan menghampiri diri kamu. Masih ada karma baik yang akan berbicara terhadap diri kamu. Masih ada kesempurnaan hidup yang akan berbicara terhadap diri kamu. Tinggal menunggu timingnya ini, Wak geng. Tinggal menunggu timingnya yang dimana kamu akan menerima kehidupan baru. Coba posisi energi kamu ini seperti masih berbicara secara gelisah. Apa yang membuat diri kamu ini merasa gelisah untuk malam hari ini? Kegelisahan apa yang membuat situasi energi kamu tidak karu-karuan? Saya selalu mengatakan terhadap diri kamu, boleh merasa terbebani, boleh merasa stres, boleh merasa menyimpan kenangan pahit dari hasil komitmen, tetapi bukan berarti apa yang disimpan itu tidak membuat diri kamu
agar kamu tidak menikmati apa yang menjadi kondisi kemerdekaan kamu dan kebebasan kamu demi kestabilan energi kamu. Kamu pun harus bisa membedakan mana kesedihan, mana ketenangan kamu. Kalau kamu terus-menerus memikirkan yang seharusnya tidak kamu pikirkan, itu sama saja diri kamu menghambat apa yang menjadi keberuntungan yang akan kamu terima. Kalau kamu terus-menerus merasa gelisah, itu sama saja kamu menghambat yang seharusnya kehidupan baru bisa menghampiri diri kamu. Itu kamu yang menghambat. Muncul kartu King of Pentacles, kartu koin yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata koin, koin yang saya tarik ini lagi-lagi seperti ada rejeki yang berlimpah untuk kamu terima dalam waktu dekat ini. Ada rejeki yang berlimpah, ada keberlimpahan, ada keberkahan, ada kemakmuran. Ini raja koin. Raja koin dalam arti apa? Ada kemakmuran, ada bentuk harapan, ada bentuk keinginan, ada bentuk imajinasi, ada bentuk obsesi yang akan terjadi terhadap diri kamu. Secara tidak langsung kartu yang saya pegang ini memang masih mengatakan dari situasi komitmen kamu, tetapi apa yang menjadi situasi komitmen kamu tidak terlalu dominan untuk saya katakan. Yang ingin saya katakan terlalu dominan, keberuntungan. Tinggal menunggu waktu, secepatnya sebentar lagi keberuntungan masih akan berpihak terhadap diri kamu. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu King of Pentacles sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.